Halo guys, balik lagi dengan aku, Panorama Griffin Augusta, dalam channel Griffin FC. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya berat, tapi sebenarnya seru banget, yaitu tentang bagaimana caranya integral bisa bantu kita hitung energi listrik dari air. Kalau biasanya integral cuma muncul di buku pelajaran, sekarang kita bakal lihat aplikasinya langsung di dunia nyata, khususnya di pembangkit energi tenaga air atau PLTA. Untuk studi kasusnya adalah perhitungan energi listrik oleh turbin air. Untuk latar belakang, dalam sistem pembangkit energi listrik, tenaga air atau PLTA, energi listrik dihasilkan dari energi potensial air yang mengalir. Perhitungan energi ini tidak selalu sederhana, terutama saat debit air berubah seiring waktu. Oleh karena itu, konsep integral menjadi penting untuk menghitung total energi yang dihasilkan dalam periode tertentu. Dengan memodelkan debit air sebagai fungsi waktu, integral dapat digunakan untuk memperkirakan output energi secara akurat. Penerapan ini menunjukkan bagaimana matematika, khususnya integral tentu, berperan langsung dalam optimasi sistem pembangkitan energi. Untuk tujuan dan manfaatnya adalah, yang pertama tujuannya adalah menganalisis penggunaan integral dalam sistem pembangkitan energi air. Yang kedua, mengembangkan pemahaman mahasiswa terhadap penggunaan integral dalam sistem pembangkitan energi nyata. Yang ketiga adalah menyajikan studi kasus nyata yang berhubungan konsep matematika dalam praktik teknik. Sedangkan untuk manfaatnya adalah memberikan gambaran nyata tentang aplikasi integral dalam bidang energi terbarukan. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan analitis mahasiswa dalam mengolah data debit air menjadi informasi energi listrik. Yang ketiga adalah mendorong pemanfaatan pendekatan matematis dalam perancangan sistem energi yang efisien dan berkelanjutan. Untuk landasan teori yaitu integral tentu adalah salah satu konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung luas area di bawah kurva, serta akumulasi total suatu besaran dalam interval tertentu. Dalam konteks fisika dan teknik, integral tentu sering digunakan untuk menghitung volume, jarak kerja, dan energi. Kemudian, secara sistematis, integral dari fungsi ft dari batas a hingga b ditulis sebagai berikut, yaitu integral dari A sampai B kali FT kali DT. Nilai dari integral tentu merepresentasikan jumlah total perubahan fungsi FT sepanjang interval waktu A, B. Dan dalam sistem pembangkit energi tenaga air, jika debit air KT berubah terhadap waktu, maka energi total yang dihasilkan dapat dihitung menggunakan integral tentu. Karena energi merupakan hasil akumulasi dari debit air selama waktu tertentu. Kedua adalah landasan teori dari energi potensial air. Energi potensial air merupakan energi yang dimiliki oleh massa air karena posisinya pada ketinggian tertentu. Dalam sistem PLTA, energi ini dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Dan secara umum, energi potensial E dari air yang jatuh dari ketinggian dapat dihitung dengan rumus E sama dengan P dikali G dikali H kali T dan kali T, di mana E adalah energi potensial dan P adalah massa jenis air, dengan G adalah percototan gravitasi dan H dengan tingginya jatuh air, Q adalah debit air, dan T adalah waktu aliran. Namun, jika debit air Q bervariasi terhadap waktu, maka energi total dihitung menggunakan integral tentu, yaitu E sama dengan P kali G kali H integral dari A sampai B kali Q T kali dt. Persamaan ini memungkinkan kita menghitung total energi selama periode waktu tertentu berdasarkan variasi debit air yang bersifat dinamis. Untuk studi kasusnya, soalnya adalah sebuah PLTA kecil menggunakan aliran sungai dengan tinggi jatuh yaitu 10 meter. Debit air KT selama 10 jam dinyatakan adalah fungsi KT sama dengan 2 ditambah sin pi kali T per 5 meter kubik per second. Dengan T dalam jam dan T dalam E adalah 0 sampai 10. Dengan asumsi massa jenis air P adalah 1000 kg per meter kubik. Dengan efisiensi sistem 80% dan gaya gravitasinya adalah 9,81 meter per second kuadrat. Yang pertama adalah penghitungan energi, yaitu waktu dikonversi ke detik 1 jam sampai dengan 3600 second. Jadi
T detik sama dengan 3600 dikali T. Jadi dalam rumusnya menjadi E sama dengan N kali P kali G kali H kali integral dari 0 sampai 10 kali KT dikali 3600 dt. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah substitusi ke rumus. Untuk yang rumusnya yang pertama ini dengan fungsi debit air adalah KT sama dengan 2 ditambah sin pi kali T per 5. Maka E sama dengan 0,8 dari N-nya, yaitu efisiensi yang 80% dikali 1000 dikali gravitasinya adalah 9,81 dikali H itu ketinggian adalah 10 meter dikali integral dari 0 sampai 10 dari 2 ditambah sin pi kali T dibagi 5 dikali 3600 dt. Itu sama dengan menjadi 0,8 kali 1000 dikali 9,81 dikali 10 dikali 3600 integral dari 2 ditambah sin pi kali T dibagi 5 dikali dt. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita menghitung integral, yaitu integral dari 0 sampai 10 dari 2 ditambah sin pi T dibagi 5 dt sama dengan kita jadikan seperti ini, yaitu menjadi 2T dikurangi 5 dibagi pi cos dan KT 5 menjadi 10, 0. Kemudian kita keluarkan, kita kalikan, yaitu menjadi 20 dikurangi 5 dibagi pi cos 2pi dikurangi cos 0 sama dengan 20 dikurangi 5 dibagi pi dalam kurung 1 kurangi 1 sama dengan 20. Kemudian langkah keempat adalah kita substitusi ke dalam rumus. Ini adalah yang awal yang tadi, kemudian kita tambahkan menjadi seperti ini, yaitu E sama dengan 0,8 dikali 1000 dikali 9,81 dikali 10 dikali 3600 dikali 20. Dari mana 20? 20 adalah dari hasilnya integral dari 0 sampai 10, 2 ditambah sin ini ya. Kemudian kita kalikan seperti biasa dan hasilnya adalah E kurang lebih 5, ini ya, atau sama dengan 1,57 megawatt hour. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah integral tentu dapat digunakan untuk menghitung total energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA saat debit air berubah terhadap waktu. Dengan memodelkan debit air sebagai fungsi waktu, integral memberikan pendekatan matematik yang akurat dan efisien. Dari studi kasus diperoleh energi listrik sebesar kurang lebih 1,57 megawatt hour dalam waktu 10 jam. Menunjukkan efektivitas metode integral dalam penghitungan energi dinamis. Dan untuk saran adalah gunakan data debit air dari lapangan untuk meningkatkan akurasi perhitungan energi dan pertimbangkan faktor-faktor tambahan seperti efisiensi turbin dan kehilangan energi untuk hasil yang lebih realistis. Dan aplikasikan metode integral ini ke bentuk pembangkit lain, misalnya PLTS ataupun PLTB, sebagai bahan uji lanjutan. Dan diperlukan kolaborasi antara matematika dan teknik energi untuk mengembangkan model integral yang lebih kompleks, misalnya numerik ataupun multivariabel. Nah, untuk ini adalah daftar pustakanya. Nah, jadi itu dia bagaimana integral bisa buat ngitung energi listrik dari PLTA. Dari yang awalnya cuma rumus, ternyata integral punya peran penting banget dalam dunia nyata, khususnya buat ngukur efisiensi pembangkit energi. Dan semoga materi ini nggak cuma bikin tambah paham, tetapi juga bikin kalian makin semangat belajar. Dan seperti biasa, jangan lupa bersyukur dan jangan lupa belajar. Kalau kalian suka dengan presentasinya, boleh kalian kasih like, subrek, dan like ke teman-teman kalian yang masih bingung tentang integral buat apa. Dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.